Kami tidak berencana untuk melawan Eropa. Saya telah mengatakan ini 100 kali. Tetapi jika Eropa tiba-tiba memutuskan untuk berperang melawan kami dan memulainya, kami siap sekarang juga. Pagi itu, 2 Desember 2025, suasana masih terasa sejuk di Moskow ketika utusan khusus Donald Trump, yaitu Steve Witkoff dan menantunya, Jared Kushner, berbincang-bincang hangat dengan Vladimir Putin di istana resmi Kremlin. Sebuah pertemuan yang berlangsung lama 5 jam dengan obrolan-obrolan hangat tapi tanpa ada kesepakatan apapun. Amerika membawa proposal perdamaian 28 poin yang sebelumnya sudah gagal dan kini kembali ditawarkan dengan sedikit polesan, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar baru. Jared Kushner dan Steve Witkoff mencoba menekankan manfaat ekonomi dari perdamaian dan bagaimana Amerika Serikat bisa memfasilitasi investasi besar-besaran jika genjatan senjata disetujui. Namun ketika Witkoff membicarakan soal pembekuan aset Rusia yang akan digunakan untuk membangun kembali Ukraina, Putin tersenyum kering. Putin menyimak dengan seksama, sesekali mengangguk dingin, namun matanya yang tajam mengisyaratkan bahwa ia sudah membaca setiap koma dalam dokumen tersebut. Pertemuan akhirnya berakhir tanpa pernyataan bersama, tanpa janji pertemuan lanjutan yang konkret. Kedua utusan Amerika keluar dari Kremlin dengan wajah yang tetap profesional, tapi langkah mereka terasa berat. Bahwa Kremlin belum tertarik menyetujui proposal itu, yang meskipun sebagian besar poinnya tampak memberi keuntungan bagi Moskow, tetapi masih menyimpan sejumlah pasal yang bagi Rusia terasa seperti jebakan halus yang akan merugikan di masa mendatang. Pertama adalah soal wilayah. Proposal itu tidak secara tegas mengakui semua wilayah yang sudah dikuasai Rusia. Dokumennya sengaja dibuat kabur, seolah-olah masalah itu bisa dibicarakan nanti. Kedua adalah soal mekanisme genjatan senjata, di mana Amerika ingin ada tim pengawas internasional yang mengawasi garis depan, yang menurut Rusia berarti membuka pintu bagi negara-negara Barat untuk ikut campur dengan dalih pengawasan. Kremlin sudah terlalu sering melihat bagaimana istilah pengawasan justru berubah menjadi tekanan politik. Ketiga adalah soal pembatasan militer Rusia di sekitar Ukraina, di mana terdapat poin yang meminta Rusia untuk menarik pasukannya ke belakang. Secara teori, ya, ini untuk menurunkan tegangan. Tapi itu sama saja memberi ruang kepada Ukraina dan bahkan NATO untuk membangun kembali angkatan perangnya. Bahkan, menjelang pertemuan tersebut, Putin sudah melontarkan peringatan yang tidak ditujukan kepada Amerika, tetapi ke Eropa. Kami tidak berencana untuk melawan Eropa. Saya telah mengatakan ini 100 kali. Tetapi jika Eropa tiba-tiba memutuskan untuk berperang melawan kami dan memulainya, kami siap sekarang juga. Tidak ada keraguan tentang itu. Jika Eropa memilih untuk memulai perang, situasinya dapat dengan cepat mencapai titik di mana tidak akan ada seorang pun yang tersisa bagi kita untuk bernegosiasi. Mengapa Putin mengatakan itu? Mengapa Putin menantang dan menargetkan Eropa sebelum perundingan dengan Amerika Serikat? Jawabannya, karena Eropa lah yang justru bisa menjadi penghalang perdamaian. Alasannya berikut ini. AS sudah mengajukan rencana damai 28 poin yang isinya sangat menguntungkan Rusia, di mana Ukraina harus melepas seluruh wilayah timur, membatasi militernya maksimal 600.000 personel, dan berjanji tidak akan masuk NATO. Proposal ini hampir deal dan dapat diterima. Tapi masalahnya, Rusia tidak hanya berhadapan dengan Amerika, melainkan juga dengan Eropa. Buktinya, ketika rancangan proposal AS itu bocor,
Ukraina langsung rembukan dengan sekutu-sekutu Eropanya, merancang tawaran tandingan yang berisi 19 poin yang isinya lebih keras dan lebih melindungi kepentingan Ukraina. Donald Trump mungkin lelah dan ingin perang cepat selesai, karena sebagian bisnis real estate-nya masih berjalan di Moskow. Tapi Eropa, khususnya negara seperti Inggris, Polandia, dan Baltik masih bersemangat mendorong Ukraina untuk bertahan dan menekan Rusia. Eropa lah yang terus memasok senjata, memberikan pelatihan, dan memperkuat mental Ukraina untuk tidak menyerah. Dengan kata lain, selama Eropa terus mengompori Kiev, perjanjian apapun yang dibawa Amerika pasti akan berantakan. Dengarkan penilaian Putin berikut ini. Bahkan ketika mereka mengklaim akan memperkenalkan perubahan pada usulan Trump, kita dapat dengan jelas melihat semua perubahan ini ditujukan untuk satu hal, yakni memblokir seluruh proses perdamaian. Mereka mengajukan tuntutan yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Rusia dan mereka mengetahuinya. Tujuannya adalah untuk kemudian menyalahkan Rusia atas berakhirnya proses perdamaian. Penasihat Presiden Putin bahkan mengatakan bahwa tanpa masalah wilayah yang diselesaikan, tidak akan ada perdamaian. Masalah teritorial dibahas secara khusus yang tanpanya kami melihat tidak ada penyelesaian terhadap krisis. Wilayah atau teritorial yang ia maksud ada dua. Pertama adalah Donbas di Ukraina Timur, wilayah yang jadi ajang pertempuran paling berdarah, di mana Rusia sudah menguasai sekitar 88% daerah itu dan ingin Ukraina menyerahkan 12% sisanya. Ini adalah tuntutan final, harga mati yang tak bisa lagi ditawar-tawar. Kedua adalah Crimea. Sejak direbut Rusia pada tahun 2014, wilayah itu praktis sudah berada di bawah kendali Kremlin. Namun, kontrol de facto saja tidak cukup. Rusia ingin pengakuan resmi bahwa Crimea sepenuhnya milik mereka. Tapi, Zelensky keberatan. Baginya permintaan itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, jika ia menyetujuinya, ia dianggap sebagai presiden yang lemah yang menyerahkan tanah begitu saja. Tetapi di sisi lain, jika ia menolak, ia beresiko kehilangan dukungan sekutu terpentingnya, yaitu Amerika Serikat, terutama Presiden Donald Trump, yang sejak awal pelantikannya sudah koar-koar bahwa ia bisa menghentikan perang hanya dalam sehari. Dan kenyataannya, sudah lebih dari 10 bulan sejak Trump menjabat, perang itu belum juga selesai. Oleh karena itu, Zelensky tidak ingin Trump kecewa, karena ia tahu betul bahwa tanpa dukungan Amerika, Ukraina bukan apa-apa. Mari kita lihat ucapan Trump, betapa ia ngotot perang ini harus segera berakhir. Perang ke-8, dan ini akan menjadi yang ke-9, dan orang-orang kita sekarang ada di Rusia untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikannya. Situasinya tidak mudah, percayalah betapa berantakannya semuanya. Ini adalah perang yang sama sekali tidak akan terjadi jika saya menjadi presiden. Dan selama saya menjabat sebelumnya, memang tidak terjadi perang selama 4 tahun. Trump tidak bisa menjadi penengah untuk selamanya. Suatu saat nanti, minat Trump akan memudar, dan disitulah Eropa harus mengambil alih peran. Tapi pertanyaannya, jika Trump meninggalkan Ukraina, bisakah Eropa maju? Bisakah Eropa mempersenjatai dan mendanai Kiev? Hari ini, para menteri luar negeri Eropa bertemu untuk membahas hal itu, dan jawabannya jelas, tidak bisa, karena Eropa terpecah. Pertimbangkan masalah gas Rusia. Sebagian besar negara Uni Eropa ingin menghentikan penggunaan gas Rusia pada tahun 2027. Tetapi Hongaria dan Slovakia menentang rencana ini. Robert Fico, Perdana Menteri Slovakia yang punya hubungan dekat dengan Putin, terang-terangan menolak rencana itu. Sedangkan Viktor Orbán, Perdana Menteri Hongaria yang juga dekat dengan paman Putin,
menegaskan bahwa negaranya tidak bisa memutus pasokan gas Rusia secara mendadak. Pertimbangkan pula aset Rusia yang dibekukan. Beberapa negara Eropa ingin menggunakan aset tersebut untuk membantu Ukraina, tetapi negara lain seperti Belgia menolak, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Belgia khawatir bahwa jika aset Rusia tersebut digunakan, mereka bisa menghadapi tuntutan hukum dari Rusia, serta kerugian besar jika Rusia nanti menuntut balik. Semua ini menunjukkan bahwa di Eropa tidak ada kesepakatan yang benar-benar bulat. Dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, berharap dapat memanfaatkan perpecahan ini. Strateginya sederhana, menciptakan gesekan dan memperlebar perbedaan di antara negara-negara Eropa. Dengan menaikkan taruhan setinggi mungkin, Putin berharap Eropa akan runtuh, sebuah langkah beresiko. Dan sekarang, dunia menunggu untuk melihat apakah strategi Putin itu akan berhasil.